kali ini kita tuh makan makanan yang legendaris juga. Ada dari tahun 80-an. Tadi kata bapak-bapaknya udah 46 tahun berdiri. Ini itu nasi goreng bakti teman-teman. Untuk reviewnya ada di video selanjutnya ya. Oke, kita coba dulu. Ini tampilannya. Ini nasi goreng pete ikan asin. Ini nasi goreng ayam spesial. Ini juga sama nasi goreng ayam spesial. Oke. Ada kecap, ada Ini first saus time sambal loh udah aku beli, ya. nyobain Ada acar mau. nasi goreng bakti yang dulu ayahnya anak-anak bersama bestinya itu sering makan di sini dan ini nostalgia banget buat mereka. Jadi kita coba nih. Ada muya juga Ada teman-teman. Muya. Ini aku lagi nyoba. Aku udah sering sih, tapi bersama kalian ini yang pertama kali. Dan enak loh ternyata. Enak. Nasi goreng pete ikan asinnya buat aku juara banget karena petenya tuh bener-bener mateng dan gak bikin kembung ya di perutnya. Fresh ya berarti. Kita coba ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi deh. Sih. Always lah ya. Enak. Rasanya nggak pernah berubah berarti. Enak. Halo teman-teman jejak rasa, ini kita sedang di Bakti, nasi goreng yang 46 tahun sudah berdiri. Wah, kita nongkrong mulu di sini kayaknya tiap malam minggu zaman dulu. Oh, dia minum ya? Lupa. Sorry Mas. Waduh. Ini mobil. Dulu tutup ya. Itu nasi goreng bentuknya kayak gini. Ya elah, ya iyalah nasi goreng bentuk kayak gini ya. Nih, tapi memang parah banget di sini ada telur ceplok kayak gitu, Dut. Telur ceplok, ada kol, ada gua nasi goreng. Ada petenya. Oh. Nah, Iya. ini Sama dong ya? lu mau nggak pete? Enggak. Serius? Cukup. Nggak suka? Ini Nggak suka pete? kalau gue ada ati, Wih, gua ada nggak ya? templa, Oh gua, iya ada deh. templa, telur sama ayam. Ayamnya modelnya dia udah Suwir-suwir, dipotong-potong halus ya, suwir-suwir lah. potong halus. Ya, itu kan bahasa halusnya. Tapi Iya. bahasa benernya adalah suwir-suwir. Iya, Bahasa Indonesianya potong-potong halus. Ini nasi goreng ada dua tipe nih, Dot. Jadi yang biasa sama yang pedas manis. Lu pedas manis kayaknya tuh. Ini pedas manis, emang Iya. pesannya pedas manis. Jadi Zaman dulu lu nggak pernah tahu kan ada kayak gini kan? Nggak ada. Itu. Ini kondemennya ada. Apa? Kok Apa? apa kondemen? Iya kok. Jangan diplesetin om. Enggak, gua baru tahu lu ternyata pinter. Alhamdulillah. Ini ada Gimana, enak gak sih? acar. Enak gak sumpah ya? Ini ada saus sambal, ada kecapnya tuh juga, kecapnya enak banget. Wah, Alhamdulillah. biasa. Kecapnya tuh rasanya ngecap banget. Sambalnya sambal banget. Enak gak? Enak sih. Masih enak. Ya. Jangan pakai sih dong. Ntar dulu. Jujur saya ini udah lama banget nggak pernah makan sini. Mungkin Gue baru ingat lagi. 15 tahun lah nggak kesini lagi. Gila, lu 15 tahun lu kesini? Enggak, anak gua aja udah mau 20. 20. Berarti 20 hampir tahun. 20 tahun nggak kesini. Gila. Jadi waktu itu kalian kesini tuh setiap malam minggu atau gimana? Setiap pas lagi lewat sih sebenarnya. Gue kayak bakti yuk, ayo, dan emang selalu di sini gitu. Ada beberapa sih yang nasi goreng lain juga, tapi nggak pernah lewat di sini tuh dari Berarti tahun nasi goreng baktinya udah berapa tahun tadi? udah 46 tahun. 46 tahun. Ini udah generasi kedua dan dulu tahun 90-an sampai tahun 2000 tuh itu generasi pertamanya tuh. Tahun 80-an, tahun 90 tuh. Dan kata si masnya pernah saking ramenya tahun 99 itu dia tutup sampai jam 7 pagi. Edan. Emang rame banget dulu, swear. Rame. Kadang-kadang gue dulu juga pernah tahun-tahun 2000-an awal tuh, 20 tahun yang lalu tuh 1,5 jam nunggu. 1 jam setengah. Kalau sampai jam 7 pagi judulnya bukan makan malam tapi sarapan. Iya. Dan nasinya juga bukan nasi goreng tuh. Bukan, jangan duduk. Bubur. Jadi bubur. Coba dulu ya. Masih enak dan kita baru kemarin ya kesini.
berapa hari yang lalu ya? Sekitar 15 hari yang lalu. Kalau dia 15 gua- hari, 15 hari. Iya ya. Ini udah 5 suap. 5 suap, gue belum satu suap pun. Apa ya membuat dia Dia simpel banget. kayak lengket gitu? Tahu nggak Dot, kenapa dia menarik? Tuh toppingnya nggak pernah kayak dicampur gitu langsung. Iya, Dan karena langsung dia di atasnya gitu. dia bikin base nasi gorengnya sendiri. Iya. Ya kan? Terus, Jadi base nasi gorengnya tuh udah dibikin satu tempat. dia base-nya nasi goreng udah base sendiri. Terus rasanya gimana? Dia udah bikin banyak gitu. Oh ya. Cukupkan lagi gue tabak ya. Udah sorry. Bener lagi. Enggak tuh. Itu gue enjoy. Tapi emang berarti ini enak kalau menurut gua. Jadi karena dia udah bikin base-nya duluan, jadi setiap ada orang yang pesan baru diracikin lagi kalau misalnya mau pedas atau enggak. Nah, baru isiannya dia udah pisah-pisahin tuh. Ayam, tempela, Iya benar. apa Ada pete, kari, ada ya kan, sesuai sama sosis, ada bakso. request. ada Jadi makanya acar. bisa lebih cepet. Benar. Cuman kalau pas lagi yang nasi gorengnya base-nya itu habis, ya nunggunya kok lumayan. Kan dia masak dulu. Iya. Benar. Dia sekali masak bisa berapa porsi kira-kira tuh kalau kayak gitu? Banyak tuh. 30-an. Iya 30-40 porsi. Beda sih ya kalau sama nasi goreng yang lain tuh, kalau misalkan kayak nasi goreng, mungkin ada yang tahu kali nasi goreng kebun sirih ya. Kebun sirih bisa sampai 100 porsi itu. Itu mah gede banget malah. 100 porsi ya. Kalau ini enggak. Cuman ini termasuk legend buat gua, nasi gorengnya tuh kayak lengket gitu. Itu loh, kayak legit banget tuh. Kenapa ya? Apa pakai minyak samin kali? Dia pakai kecap Inggris tuh. Kecap Inggris ya? Pantesan. Kecap Inggris. Pantesan kalau habis makan ini gua kayak nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Iya, iya. Jadi So what do you think about? tomato. Bahasa Inggrisnya Dulu tomat. dia pakai ini nggak sih? Tomato. Enggak, kalau bahasa orang England Oh, cuma bodoh amat. Tomato. About the Omar. oh. Gua nggak makan. Masuk enak nih. Masuk enak ya, Dut? Alhamdulillah kalau gitu. Kalau Apa enak, rasanya masih sama bapak-bapak? masih otentik banget rasanya, Dut. Masih otentik lah ya. Serius masih gimana sih? Beda sih memang pada nasi goreng menurut Standar lain ya? yang Iya. yang untuk ukuran Ada kaki saus lima ya. sambal sih, memang levelnya di atas yang nasi goreng biasa yang kita temui di jalanan lah. Untuk harganya ya oke lah. Ini kayak So-so gini sih. 30.000. Oh serius? Dilengkapi sih. Iya. Nasi goreng sama Belum makan kenyang. Karena porsinya banyak ya guys. es teh manis emang cocok banget lah. Tapi dulu zaman dia tahun 90-2000-an tuh justru yang paling rame yang kayak roti bakar Edi, Yes. ada nasi goreng cabai rawit, ada yang pizza yang di mobil tuh dulu daerah mana tuh? Ah itu udah nggak ada. Ya itu di Melawai, bukan Justru Melawai. ya, Melawai. Justru yang kayak gitu-gitu anak-anak yang tahun itu yang lebih suka di pinggir jalan sebenarnya, benar nggak sih? Benar. Iya kan? Dan sampai sekarang juga sebenarnya masih sama. Menteng, iya Menteng, Sabang. Ya mereka masih sama sebenarnya kayak gitu juga. Nah sekarang nih jejak rasa ini kepengen ngajak semuanya Ya, mengenang rasa-rasa makanan zaman dulu yang hype. gitu ya, loh. yang tentunya yang masih ada ya. Yang ada beberapa yang memang yang menurut gue tuh legend, tapi beberapa juga yang mereka udah mungkin nggak bisa diterusin ke generasi berikutnya gitu loh. Jadi Betul. kayak ada nasi goreng gila di Jalan Dharma Wangsa tuh, itu wah itu legend banget tuh. Terus Gua tongseng yang di Sabang masih ada nggak ya? Tongseng Sabang yang Sate, sebelah mana? Sabang sate ya. Taman Menteng ya, taman apa? Menteng. ya. Suropati. Senopati itu masih ada nggak ya, kan ada tongseng gitu kan? Suropati, Taman Suropati ya? Suropati gitu. Gua belum tahu Kalau sih. di sepanjang Sabang tuh kalau nggak salah punya kan sate ayam ya, sate. Sabang iya, banyak sate kayaknya ya. Dulu tuh di Gue bukan anak Sabang sebenarnya sih. Senayan, ya enggak, dulu zamannya dulu tempat makan itu yang paling rame. Nasi goreng kambing kebon sirih masih ada nggak ya? Masih ada. Nah itu kita harus coba nanti tuh. Itu masih Di sini ada. langsung ya. Wah. Aduh. Satu piring berenam. For information, kita sudah
40 loh. Ya udah 40 jadi ya makannya, kecuali Mbak ini ya, Mbak ini masih muda. Dan di belakang adalah Gen Z. Itu sumpah itu harus dicoba juga, itu termasuk salah satu yang legend juga. Bakso tenis kan karena dalamnya isinya Pemain-pemain tenis terkenal semuanya. iya si siapa Sabalenka. namanya? Sabalenka, Bukan, zaman dulu Mbak, Boris Becker Mbak. Boris Becker, Masa? Iya, Boris Becker, Pete Sampras, Pete Sampras, Monica Seles. Monica Seles. Seriusan? Sampai detik ini masih Seles tuh dia aja. Ya? Nggak nikah dia. Kan dia mau nikah doang kan. Oh iya benar Jadi ya. sales terus. Iya. Monica. Udah nggak jadi sales, nggak nikah juga. Enggak, sekarang Seles Oppo. Bapak-bapak. Cibinong. Siapa? Monica Seles, Monica Seles. Seles Oppo dia. Enggak. Sekarang udah pindah ke Indonesia. Ya itu dia. Namanya jadi Monica Omardi. Kakak kelas gue dong di STMT dulu, Monica Omardi. Kagak tahu dia. Artis sinetron zaman dulu. Oh, tahu gua. Tahu gua. Yang Itu kakak kelas Rada aku di rada Trisakti Arab gitu loh. kan. jadi ini Yang rambutnya deh. tebal-tebal. Ya. Ya coba browsing sendiri lah nanti. Monica Omardi gua tahu kok. Yang rambutnya di sini. Terus dia agak kriwil-kriwil. Iya. Orang Arab kan? Nggak tahu lah gua. Ya kayak Arab tapi enggak. Oh ya. Cantik. Iya, Seles. Gitu. Kenapa dinamain bola bakso tenis karena dalamnya adalah pemain tenis. Apa iya? Itu gua. Iya, itu tadi kata dia. Mau dong Bir. Makanya Enggak, bakso tenis itu karena dia ukurannya tuh segede raket tenis. Enggak mulu nih, gue tabung. enggak. Itu tadi salah satu di dalamnya ada pemain tenis, pemain tenis zaman dulu. Kenapa? Ini kan Jakarta Selatan ya. Yes. Ada nggak sih setiap Jakarta kayak Jakarta Timur, Barat, Utara, Pusat itu pasti ada makanan ciri khas zaman dulu Ada. sih pasti Pasti ya. ada. Pasti ada. Kalau Jakarta Utara kan, Boleh tahu. kalau Jakarta Utara jelas pasti seafood-seafoodan segala macem. Wah itu boleh dicoba tuh siput-siput. Hah, Yang sekarang kalau yang legend ya, yang pinggir-pinggir jalan. nah, untuk yang legend-legend gitu, tahu gue sih kalau Jakarta Utara tuh ada Kebanyakan kayak ini pergantiannya cepet ya kalau Jakarta. ada sarang kepiting. Itu termasuk juga. Kalau yang Indah Seafood, Indah Seafood kan sekarang udah pindah. Nah, sekarang Indah Seafood tadinya tuh Indah Seafood 21. Kita belum nemuin tuh bener. di sama beda. Mana? Itu seafood yang seperti itu gitu. Mm-mm. Tapi ini kalau untuk Tapi anak menurut Jaksel, kalian berdua Mhm. dengan harga 30-40 Wah. ribu itu worth it nggak sih dengan porsi sebanyak itu, kondimennya juga banyak, worth it? Ini sih oke lah termasuknya masih oke. Tadi Kalau juga gue timplanya juga banyak kok dikasihnya. Timpla ayamnya banyak juga. Padahal Ayamnya sih udah ini ya, udah kelihatannya putih tapi dia ada rasanya. Kayak ayam bubur ayam. Kayak ada ampelanya banyak. banyak. Padahal lu nggak punya hati ya. Hah? Aduh. Aduh. Ada sih hati. Aduh. Roasting time. biar nggak bisa. Udah pada habis ya? Udah. Kalian mau jalan kemana? Supirnya di sini. Zaman muda kalian tuh ada nggak sih masa-masa yang paling kalian inget Cari yang sampai manis-manis. nggak bisa Mhm. dilupain? Gimana? Kayak waktu zaman SMA kan kalian bareng. Kalau dan Blok M kayak sih ada nggak? ada nggak sih Jajanan momen jam yang segini. sampai sekarang nggak bisa kalian lupain? Tutup. Momen yang nggak bisa kita lupain. Iya, yang bareng-bareng. Yang bareng-bareng. Banyak sih ya. Salah satunya aja deh, ini kita buka di salah satu episode, nanti di episode lain lagi. Ya tiap hari itu makan Indomie AO udah tiap hari bisa dibilang. Kalau nggak Nanti kita jelasin Indomie AO tuh kayak kalau gimana. nggak Indomie AO 99. 99 ya. Berarti Udah. punya warkop langganan dong. Dulu ada, cuman sekarang kayaknya karena di Margonda udah nggak ada Iya, yang iya. boleh. Dulu Margonda tuh kan kendaraan deket itu. sih. Jadi udah nggak ada. Dulu itu Indomie AO itu yang terkenal adalah Indomie goreng Kornet. pakai kornet. Tapi karena dia dulu digoreng, Nah. kornetnya digoreng lagi pakai mentega gitu ya. Betul. Jadi kenapa dia spesial itu karena kornetnya itu, kalau yang lain-lain kan kornet dibuka langsung dicemplungin aja Iya. tuh, ditaruh gitu kan. Kalau dia enggak, kornetnya itu dimasak dulu. Dimasak dulu karena kornet itu base-nya asin, sama dia tambahin gula, makanya Iya. dia lebih gurih Bener. Pakai dan lada memang itu juga. enak. Mm. Jadi mie goreng, Indomie goreng dikasih keju, dikasih topping kornet. Itu bener banget. Kornetnya memang Dan itu enak banget emang. itu memang enak. Pernah gue tuh pernah nyobain bikinnya, tapi nggak pernah Nggak seenak. enak dia kan. Bener nggak sih? Iya. Coba deh. Orang tuh kalau makan Indomie Dan dia nggak berminyak. lebih enak makan Kering. di luar nggak sih? Iya. Coba deh Padahal di komen. Cek. kalau kita Tapi nggak juga sih. air Gue bikin sendiri juga enak Indomie.
ya kan? Terlalu banggain diri sendiri nggak Iya, boleh. kan banyak nggak dapat lelipnya. Nggak apa-apa. Itu bikin sedep. Kalau aku nggak pernah ganti sih. Tetep Yang aja bikin dia. enak itu karena dia punya panci itu kan sering dimasak pakai itu. Jadi gampangannya si micinnya nempel di panci. Rasa. Jadi Lo tau nggak? Itu Nggak, another fun fact loh, bagus juga sebenarnya. nggak. Sebenarnya ada jejak juga rasanya tuh berasa banget fun fact tentang di panci. tentang Indomie itu. Kita kalau masak Kita nggak lagi makan nasi goreng. habis. Bersih, coy. Ini apa namanya real ya, habis beneran. Ada lagi. Padahal memang resepnya cuma ada satu, makanan itu enak atau enak dan enak banget. Nggak, tapi Ya kalian berdua nih ya. ya kita sih Jadi nggak ada memang- nggak enak, enak sama Ya, enak banget ya. Kalau kita memang sangat bersyukur banget kita dapat ternakan yang enak dan yang enak banget itu emang kita wajib bersyukur sih. Dan alhamdulillahnya tuh lidah kita tuh nggak bau, nggak rese gitu, nggak Iya. nggak- Caranya nggak cara picky. Kalau cara anak zaman sekarang picky eater. apa ya, tuh? Picky eater tuh milih-milih makanan. iya. Oh, picky eater. Iya. Oh, ya picky eater. Untungnya lidah kita tuh mau makan apa Semuanya juga nerima. dimakan. Iya. Nerimo. Kalau gue sih dengan kita tuh kayaknya kalau misalkan melihat makanan caranya bersyukur dengan cara memang makanan ini enak dan enak banget. Kalau misalkan nggak enak tuh nggak mungkin ada lah. Nggak ada. Yang ada tuh cuman orang kayak milih-milih ya, itu bener tadi Iya, bilang picky eater ya. picky eater. Nggak enak ya sebenarnya bahasanya ya picky eater ya. Ntar ditambah pilihan juga jejak rasa ini bener-bener bukan sekedar untuk mencari nostalgia lewat rasa, tapi bener-bener ngasih tahu kita gimana cara menikmati makanan bener-bener dari rasa syukur. Setuju. rasa- Weh, Kita adalah tim bersyukur. Betul. Kayak gitu. Tim bersyukur. Boleh nggak di antara kalian berdua dikasih masing-masing satu lagu yang ngingetin banget zaman-zaman itu tuh kira-kira lagu dari siapa, penyanyi siapa? Oke. Karena kan Gen Z ini juga mereka tuh termasuk pecinta lagu-lagu lawas nih. Iya. Khususnya di era-era kalian ini disebutnya golden Wah, music kalau banget nih. kalau musik, kalau masalah musik inilah jagoannya dia. Iya. Dia Kamu waktu itu ingat nggak waktu itu aku mau nggak nembak? usah pakai kamu lah, gelai. Yang waktu aku mau nembak Udah kamu 40 itu. tahun, Om. Udah mau 50 tahun ini. Ya Allah, lu gua aja lah. Kamu ingat nggak musik apa yang waktu itu saat itu disetel? Kagak. Dewa 19 ya Nggak gitu. ada ya, apa Om? Kita nggak pernah Dulu denger. dia itu kalau dulu jam yang waktu masih bujang itu dia paling anti bawa mobil nyalain musik. radio. Makanya Ngeselin orang satu ini. memang benar. Radio itu ada tapi nggak boleh dipasang. Kenapa? Alasannya Nggak tahu. kita itu mau naik mobil bukan mau denger radio. Kalau mau denger radio di rumah aja. Kata dia gitu nih. Nah, benar. Ngeselin kan orang ini kan? Iya. Enggak, kalau misalkan gue nyetir nih, lu mau denger radio, ya udah radionya gue kasih aja ke kalau masuk. Iya, makanya kalau Gua ditanya copot. kalau ditanya musik apa, karena waktu itu kita radio gak pernah dinyalain walaupun ada. Ini gue bawa beginian nih. Ya lu sekarang ini Gini. Buat apa? Supaya nggak kedinginan ini gue. ya karena Om E itu dulu udah bosan sama musik. Tiap hari main musik di Gue rumah. tahu banget. bromance. Ya Tahu dulu dia banget. jago lah gitaran tuh berapa biji lah gitaran. Terus drum itu ada berapa? Gue saking jagonya tuh gue dulu pernah pengen nikahin gitar. Enggak lah. Too much tapi Udah gitu, ayah disuruh belajar tuh alat musik tapi nggak ada yang bisa. Emang lo pernah gue suruh belajar? Iya suruh main. Coba lu kagak bisa gue gitar kagak bisa, drum gebuk-gebuk juga nggak jelas. Iya. Di kamar lu kan ada. Hah? Emang tapi pernah ya maksudnya lu gue suruh belajar ya? Iya lu bilang lu belajar tuh. Masa sih? Iya orang udah gini mas. Tahu gue lu tuh males banget tuh suruh belajar tuh. Iya makanya gue pas gua nggak bisa makanya gue udah nggak mau. Yang bisa tuh kan si Gue nggak bisa, Toge. gue nggak bisa. Iya nih, speaking about Toge itu kan manusia satu itu. ternyata Ini ada Bas. satu lagi nih. Basis. Bukan. Gue Gue baru mau ngasih tahu nih, maksudnya sebenarnya gue bersahabat emang udah lama, tapi gue sebenarnya satu lagi nih punya sahabat cadangan. anjir. Kayak ban serep. Kayak ban Gak ada serep. sahabat cadangan namanya satu lagi namanya Toge. Nanti mungkin di episode berapa kita akan kasih tahu. Ya. Dandan yang cakep dia. Sebenarnya dia cakep, Dia ganteng. Toge itu ganteng. cakep. Cuman waktu dia umur 1 sampai 5 lah kira-kira. Setelahnya Nanti dia keselak loh diomongin ah. gue tadinya mau ngajak Toge nih, cuman
dia tuh terlalu sibuk banget, kadang pulang tuh setengah 11 malam dan jadi Dia gua, ngapain? ya kita sekarang Al-Fatihah lah. Ya Al-Fatihah. Enggak maksudnya Al-Fatihah supaya dia sehat gitu loh. Ya, sehat lah, masa Gitu, nggak sehat jadi sih? mudah-mudahan nanti mungkin episode keberapa kita bisa undang dia. Tahu lah lu zaman Ya paling kita lu lagu main, Dewa ya. lu main gitaran itu apa yang biasa lu mainin yang lu wak tiap hari tuh? Oh itu po ame-ame. Apa ya? Kalau gitu lagu yang pernah gue bawain di perpisahan 28 aja. Spesial banget ini. Hah? Apaan? Ya itu po ame-ame tadi. Jujur nyebelin, udah ekspektasi udah tinggi. Dewa, lu nonton gua tapi gua kesel banget lo kagak tahu. Wah sorry ya, gua soalnya taunya Green Day zaman dulu. Apa lu Green Day CFD lu. Green Day dulu. Lu tau nggak? Gua suruh nyanyi bahasa Inggris Di di kelas 1. Kelas 1. Najis itu juga maju. Lu Lu nyanyi apa? lagu Green Day? Green Day gua. Oh iya tahu tuh. Coba. Gimana? Oke ya. Omeng gitu aja kali ya. Oh iya gitu. Sampai saat ini kita kembalikan ke host Yes. hostnya. Thank you ya. Sampai jumpa di Episode selanjutnya. Rasa selanjutnya. episode. Kenapa di ke gua? Iya, maksudnya seandainya kita ingat lagi ya apa yang mau diingat-ingat. Ada beberapa footage lagi mungkin ke depannya. Jadi sampai jumpa di episode Jejak Rasa selanjutnya. Say bye-bye. Bye. Wah, ini sini nih. Nih tuh, Bakso kumis ya? Oh. Kumis lapangan Blok S tuh. Lihat. Berarti ini yang terlama ya, legend ya. Legend dia. Mana nih ntar? Bakso tenasnya. Iya ini yang legend. Si bakso. Tapi dia kalau siang buka kan? Si Blok S. Oh iya tuh. ada ya? Tadi bakso ya? Ya udah lewat. Malam minggu episode kali ini kita nggak langsung pulang guys, tapi kita malah mampir ke Blok M buat cari jajanan. Muya, aku sama Mama tadi kita beli Dubai, cuy, pakai kayak buah-buah gitu. Terus Mama juga tadi mix berry, Mama juga beli ini ada ini isinya keju gitu guys. Terus ada kentang, ini kentang panjang-panjang by the way. Touch. Iya malu guys. Saking pak. Saking panjangnya. Ayah Ini sana. adalah kita berapa puluh tahun ya sini? Ini kentang waktu itu masih kecil loh. Orang udah segede gini. Nah, dulu mah belum begini, kita mah di pinggir jalan sama Dulu kentang masih kecil. samping Sekarang kentangnya udah panjang, udah Ya, tinggi, udah tinggi. Udah lulus kuliah loh. Udek, sampingnya orang jual di sini. Yopi. Itu kalau ada yang tahu tuh. Buat legend banget. Menurut Ayah makanan kayak gini enak gak? Soso apa ya? Biasa. Apaan? Nah ini mah kayak Makanan